Hai, saya Farhan. Ini adalah ceritaku pertama kali solo hiking Kawah Ijen dan melihat terangnya Blue Fire. Jujur, ketika di awal perjalanan, saya merasa ragu karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk solo hiking. Namun, karena jiwa petualangan saya lebih besar dibandingkan dengan rasa takut, saya memutuskan untuk mencoba metode pendakian baru dengan cara solo hiking. Dan ketika saya sampai di base camp, ketika saya trekking malam hari, turun melihat indahnya Blue Fire, dan melihat sunrise Kawah Ijen yang begitu magical, saya menyadari bahwa dengan solo hiking, kita dapat menemukan arti kebebasan dan kemandirian. Perjalanan kali ini merupakan perjalanan terakhir saya solo traveling Jawa, Bali, dan Lombok selama 17 hari. Sebelum saya memutuskan untuk pulang ke Bandung, terlebih dahulu saya pergi ke Bondowoso untuk bersilaturahmi dengan Om Ruli dan Ate Nisa. Di Bondowoso, saya juga berminat untuk eksplor beberapa tempat menarik yang ada di sekitaran sana, yaitu Baluran dan Kawah Ijen. Setelah eksplorasi Baluran beres, tibalah saatnya untuk mempersiapkan perjalanan ke destinasi terakhir, yaitu Kawah Ijen. Dari rumah Om Ruli, saya kemudian pergi ke TWA Kawah Ijen pada pukul 5 sore. 2 jam setelah melaju menggunakan motor, saya akhirnya tiba di gerbang TWA Kawah Ijen. Berbeda dengan 4 tahun yang lalu ketika saya pertama kali mengunjungi Kawah Ijen, terdapat banyak perbedaan yang membuat TWA Kawah Ijen ini lebih baik. Di sekitaran gerbang jalur pendakian, terdapat banyak warung yang berjejer dan berdindingkan tembok. Selain itu, untuk fasilitas lainnya seperti musola dan toilet juga sudah menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Di sana, saya pergi ke salah satu warung untuk mencoba berbaur dengan pemilik warung serta warga sekitar yang menggantungkan mata pencahariannya di sekitar TWA Kawah Ijen. Di sana, saya juga kemudian bertemu dengan 3 orang lain yang akan mendaki Kawah Ijen, yaitu Kavi, Didin, dan Dika. Ketika saya mengobrol dengan warga sekitar, usut punya usut, tiket pendakian harus di-booking terlebih dahulu secara online. Menurut saya, dengan sistem online ini tentunya dapat mempermudah kita untuk melakukan simaksi. Bagi teman-teman yang tertarik untuk booking tiket pendakian, kalian bisa memesannya di website berikut. Untuk harga tiket pendakian Kawah Ijen adalah 10.000 dan untuk parkir seharga 5.000. Tak lupa juga saya menyewa masker respirator dengan harga 20.000. Karena waktu pendakian baru dimulai pada pukul 2 dini hari, saya memutuskan untuk tidur sejenak dan bangun pada dini hari untuk melakukan pendakian. Pada pukul 1:30, saya kemudian terbangun dan bersiap untuk melakukan pendakian. Karena Kavi, Didin, dan Dika masih melakukan persiapan, maka saya memutuskan untuk pergi dahulu dan saya akan melakukan solo hiking pada pendakian kali ini. Saya kemudian pergi ke pos pendaftaran untuk menunjukkan barcode hasil booking online saya sebelumnya. Tepat pada pukul 2 dini hari, saya kemudian melakukan pendakian. Di sepanjang perjalanan, banyak wisatawan mancanegara yang juga tertarik melihat indahnya Kawah Ijen. Baru saja kita mendaki, kita disambut oleh indahnya pemandangan alam. Langit yang cerah, berpadu dengan suara lembutnya angin yang menyapu pepohonan, membuat malam ini begitu syahdu. Oh iya, di Kawah Ijen ada jasa ojek troli yang dapat membantu kita menuju ke Kawah Ijen. Jika kalian tidak ingin capek mendaki, kalian boleh menyewa jasa mereka karena worth it dengan harga yang dibayarkan. Di tengah perjalanan, bau belerang kemudian mulai tercium dan menandakan bahwa kita sudah dekat dengan bibir kawah. Dan benar saja, setelah hampir 2 jam mendaki, saya akhirnya tiba di bibir Kawah Ijen. Karena ini bisa dibilang merupakan pendakian remedial saya setelah di pendakian sebelumnya tidak mendapatkan Blue Fire, saya masih penasaran seperti apa keindahan Blue Fire yang begitu melegenda. Dan ketika saya sampai di bibir kawah, saya memutuskan untuk turun dengan harapan dapat melihat Blue Fire. Karena jalannya yang kecil dan penuh bebatuan, maka para wisatawan yang akan ke sini harus sedikit mengantri bergiliran melihat Blue Fire yang ada. Asap belerang yang semakin dekat tentunya membuat kita harus menggunakan masker respirator. Dari bawah terlihat pula hilir mudik para penambang belerang. Terlihat mereka yang sudah terbiasa membawa beban berat dengan perlengkapan seadanya, membuat saya salut dengan perjuangan mereka untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah.
Saya terus berjalan menuju ke bawah bersamaan dengan asap belerang yang semakin pekat. Dari kejauhan, terlihat keramaian dan cahaya biru yang terlihat semakin jelas. Ketika saya dekati, ternyata itu adalah Blue Fire. Pertama kali saya melihat Blue Fire, saya merasa cukup excited melihat fenomena yang langka seperti ini. Konon katanya Blue Fire ini hanya ada 2 di dunia, yaitu di Indonesia dan Islandia. Karena keadaan langka seperti ini sulit didapatkan di tempat lain, maka tak heran tempat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Di sana banyak orang yang mengabadikan foto bersamaan dengan Blue Fire yang menyembul dari balik bebatuan. Karena asap belerang yang begitu pekat, saya memutuskan untuk tidak terlalu lama di bawah dan pergi kembali ke atas menuju ke Sunrise Point Kawah Ijen. Dan benar saja, ketika sampai di atas, mentari perlahan terlihat dari ufuk timur. Sayangnya, mentari pagi cukup malu-malu keluar karena tertutupi oleh kabut. Halo teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di daerah puncak di Kawah Ijen. Latihan kali ini adalah sebuah hiking, dan ketika sampai di bawah, beruntungnya Blue Fire-nya dapat terlihat dengan jelas. Berbeda dengan ketika tahun 2020 sebelum pandemi, bahwa Blue Fire-nya ketika saya datang ke sana, saya tidak mendapatkan Blue Fire. Dan latihan kedua kali ini ke Kawah Ijen, alhamdulillah bisa mendapat semuanya, mulai dari Blue Fire, kemudian tadi juga malam yang indah di jalur pendakian. Namun sayangnya sekarang di waktu sunrise kondisinya berkabut. Kita lanjutkan perjalanan. Semoga sebentar lagi kabut akan terbuka dan pemandangan secara keseluruhan dapat terlihat. Di Sunrise Point Kawah Ijen, saya kemudian beristirahat dan mengagumi keindahan Kawah Ijen yang sesekali terlihat ketika kabut berjalan menjauh. Ketika saya berdiam di sana, saya kemudian bertemu kembali dengan Kavi, Didin, dan Dika. Saya kira kita hanya bertemu di base camp saja. Namun, mereka bertiga kemudian menyusul dan akhirnya kami bertemu kembali di Sunrise Point Kawah Ijen. Di sana kami kemudian mengabadikan foto dan menikmati momen indahnya mentari pagi di Kawah Ijen. Ketika mentari sudah semakin tinggi, para wisatawan akhirnya memutuskan untuk turun kembali ke base camp, termasuk Kavi, Didin, dan Dika. Di sana kami berpisah dan berharap semoga kami dapat bertemu kembali di perjalanan selanjutnya. Mengingat pengalaman saya dahulu ketika pergi ke Kawah Ijen, saya memutuskan untuk berdiam terlebih dahulu dan bersabar menunggu kabut menghilang. Dan ternyata firasat saya benar. Pada pukul 10 pagi, kabut perlahan menghilang dan pemandangan indahnya danau yang berwarna kebiruan terlihat jelas. Di sana saya kemudian mengagumi keindahan alam yang ada di depan saya. Sekarang kita sudah berada di daerah Kawah Ijen. Untuk mendapatkan view terbuka seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena pada pukul 6 tadi kabut terus menutupi daerah kawah. Kemudian baru sekarang pukul 8 pagi pemandangan terbuka. This is wonderful Indonesia. Setelah saya berdiam cukup lama di puncak Kawah Ijen, saya memutuskan untuk turun ke base camp. Sebelumnya, saya mendengar kabar bahwa ada salah satu tempat menarik yang patut untuk dikunjungi setelah dari Kawah Ijen. Dan tempat tersebut sejalur dengan jalan pulang saya menuju ke Bondowoso. Selain tempat tersebut cukup indah, tempatnya juga gratis, cocok bagi saya seorang solo traveler dengan budget kere hore. Mendengar kabar tersebut, saya memutuskan untuk pergi ke sana.
Setelah mengendarai motor sekitar 5 menit, saya kemudian sampai di tempat tersebut dan ternyata memang betul. Di sana tidak ada pengelolanya dan tempatnya juga masih benar-benar asri dan sepi. Yang membuat air terjun ini terlihat indah adalah airnya yang berwarna putih sedikit hijau kekuningan. Usut punya usut, air yang ada di sini berasal dari kawah ijen yang mengandung kadar belerang tinggi dan tentunya dapat dijadikan obat berbagai macam penyakit kulit. Di sekitar juga dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang rindang serta bebatuannya yang membuat kita betah berada di sini. Dan buat kalian yang belum tahu tempat ini, namanya adalah air terjun Kali Pahit, sebuah tempat yang memiliki air terjun dan sungainya yang begitu eksotis. Setelah dari Kawah Ijen dan Kali Pahit, saya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Bondowoso. Di Bondowoso, saya kemudian beristirahat dan pada keesokan harinya, saya kemudian pergi ke stasiun Rambi Puji Jember untuk pulang kembali ke Bandung. Dalam perjalanan pulang, saya merenungi arti perjalanan solo traveling saya selama hampir 1 bulan ini. Dimulai dari lulus sidang, melakukan perjalanan, bertemu dengan banyak rekan baru, mengenal budaya yang ada, mengunjungi tempat-tempat menarik, dan mencoba melakukan solo hiking. Dari perjalanan ini, saya bangga karena bisa menjelajahi Indonesia meskipun di perjalanan tidak selalu sejalan dengan pemikiran. Dari perjalanan ini, saya menyadari bahwa setiap perjalanan yang dilakukan adalah sebuah awal dan sebuah akhir. Saya meninggalkan kehidupan yang lama untuk memulai perjalanan dan menemukan jati diri. Saya pergi berkelana untuk menyelami budaya dan arti persahabatan. Dan di akhir perjalanan, saya menyadari bahwa saya pergi untuk kembali. Sekian catatan perjalanan spesial episode terakhir Kawah Ijen dan Kali Pahit. Jika video ini dirasa bermanfaat, kalian boleh bagikan video ini dan komen video ini jika kalian mempunyai pengalaman menarik selama solo traveling. Setelah solo traveling ini berakhir, rencananya saya akan membuat sebuah perjalanan baru untuk eksplorasi tempat wisata yang ada di Jawa Barat dengan konsep baru yang tentunya lebih menarik. Oleh karena itu, subscribe dulu channel Hans 11 untuk mengetahui perjalanan saya selanjutnya. Saya Muhammad Farhan Gumilang, salam hangat, sampai jumpa di video selanjutnya.